Halo Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi yang sering terjadi dalam hidup kita. Mau tahu kita bahas apa? Yuk ikutin penjelasannya. Kalian pasti pernah merasa lelah, entah itu saat bekerja, saat kuliah, atau bahkan saat sekolah. Tapi pernah gak sih kalian merasa sangat lelah sampai merasa tidak memiliki motivasi, bahkan minatnya hilang dalam beraktivitas? Jika kalian pernah mengalaminya, maka kalian sedang burn out. Visioners, ada yang masih belum tahu apa sih burnout itu? Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental karena stres berlebihan dan berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat seseorang jadi kewalahan, kelelahan secara emosional, dan rasanya tidak mampu menjalankan tanggung jawab keseharian. Saat stres berlanjut, orang yang burnout itu bisa kehilangan minat dan motivasi pada semua hal. Selain mengurangi produktivitas dan menguras energi, burnout juga bisa membuat seseorang sinis memandang hidup sampai akhirnya merasa tidak bisa apa-apa. Efek negatif burnout lainnya juga bisa merembet ke segala aspek kehidupan seperti kehidupan pribadi di rumah, pekerjaan, sampai hubungan dengan orang sekitar. Tak hanya kesehatan mental, kesehatan fisik lama-lama jadi terpengaruh. Orang yang sudah di level burnout jadi gampang sakit, rentan terkena penyakit jantung dan diabetes. Berbeda dengan penyakit lain yang muncul tiba-tiba, burnout terjadi setelah melewati beberapa tahapan. Visioners, burnout dapat terjadi karena beberapa kemungkinan penyebab, yaitu tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaanmu. Yang kedua, bayangan tentang pekerjaan yang tidak jelas. Yang ketiga, dinamika tempat kerja yang buruk, seperti bullying di kantor, atau bullying di sekolah, atau bullying di tempat kuliah. Yang keempat, jenis pekerjaan yang monoton atau bahkan terlalu dinamis itu bisa membuat kamu mengalami job burnout. Selanjutnya, tidak ada dukungan sosial, karena pekerjaanmu mungkin terlalu mengisolasi dirimu dari orang lain atau kehidupan pribadi. Selanjutnya, kehidupan pekerjaan tidak seimbang, sehingga membuatmu tidak memiliki waktu untuk hal lain selain pekerjaan. Tanda dan gejala burnout. Visioners, setiap orang mungkin pernah merasa tidak berdaya, pekerjaan terlalu menumpuk, atau tidak dihargai ketika bekerja yang membuatmu sangat malas untuk beranjak dari tempat tidur dan pergi ke kantor. Saat ini terjadi, kamu mungkin sudah mengalami yang dinamakan burnout. Meski demikian, tanda dan gejala burnout yang sesungguhnya tidak terjadi hanya dalam semalam. Kondisi ini umumnya terbentuk secara bertahap. Kamu mungkin tidak merasakan gejala tertentu pada awal kemunculannya, tetapi kemudian menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Secara umum, ada 3 kelompok besar yang menjadi ciri, tanda, dan gejala burnout. Berikut adalah penjelasannya. Gejala burnout yang mempengaruhi kondisi fisik. Ciri utama dari kondisi fisik seseorang yang mengalami job burnout adalah kelelahan. Seseorang kerap kali merasa lemas dan lelah, kehabisan energi, dan merasa buntu saat mengatasi masalah di pekerjaan. Selain itu, gejala fisik lainnya yang juga sering muncul yaitu jadi sering sakit, sakit kepala dan nyeri otot, nafsu makan menurun, gangguan tidur, sakit perut, atau masalah pencernaan lainnya. Gejala burnout yang mempengaruhi kondisi emosional. Visioners, ciri yang khas dari kelompok gejala ini yaitu mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja. Orang yang mengalami burnout biasanya merasa bahwa pekerjaannya amat sangat banyak sehingga membuat stres dan frustasi. Akibatnya, ia menjadi tidak peduli pada lingkungan dan rekan kerjanya. Di sisi yang sama, biasanya ia juga merasa bahwa dirinya sudah muak dengan pekerjaannya. Tak hanya itu,
Berikut adalah gejala emosional lainnya yang sering muncul, seperti merasa gagal dan meragukan diri sendiri, merasa tak ada yang membantu dan terjebak dalam pekerjaan, kehilangan motivasi, lebih sinis dan negatif, merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya, gejala burnout yang mempengaruhi kebiasaan. Gejala emosional dan fisik yang dirasakan bisa mempengaruhi kebiasaanmu dalam bekerja. Kamu mungkin menjadi suka menunda pekerjaan atau bahkan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kondisi ini membuatmu tidak produktif dan kinerjamu menjadi menurun. Adapun gejala lainnya yang terkait berupa makan berlebih, konsumsi obat-obatan dan alkohol, pelampiasan rasa frustasi kamu pada orang lain, datang ke kantor terlambat dan pulang lebih cepat, sulit berkonsentrasi dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Efficieners, gimana sih cara mengatasi burnout? Kamu mungkin merasa bahwa tidak ada satupun yang menolongmu ketika mengalami burnout. Namun sebenarnya, terdapat beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi burnout. Antara lain, yang pertama, lihat kembali pilihanmu. Komunikasikan apa yang kamu rasakan dengan atasan. Kamu mungkin dapat bekerja sama dengannya untuk menyamakan persepsi mengenai pekerjaan yang kamu lakukan. Cara kedua adalah bicarakan dengan orang lain. Efficieners tak hanya rekan kerja. Orang terdekat juga bisa membantu kamu melegakan stres yang kamu rasakan. Ceritakanlah masalah kamu dengan mereka. Dengan begitu, hubungan kamu dan mereka pun semakin kuat. Selanjutnya, cara ketiga adalah batasi dirimu dari orang yang negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi itu dapat membuat kamu semakin terpuruk. Untuk itu, sebisa mungkin batasi kontak kamu dengan mereka. Selanjutnya yaitu lakukan relaksasi. Efficieners, beberapa kegiatan relaksasi bisa membantu kamu menghilangkan stres, seperti yoga, meditasi, atau tai chi. Hal-hal tersebut bisa mengatasi burnout yang sedang kamu alami loh. Selanjutnya, olahraga secara rutin juga dapat membantu kamu mengatasi burnout loh, Efficieners. Melakukan olahraga secara rutin itu bisa membantu kamu mengurangi stres. Bahkan, hal ini juga dapat mengalihkan pikiran kamu dari segala kejenuhan. Dan, jangan lupa tidur yang cukup. Efficieners, cukup tidur itu membuat tubuh kamu lebih bugar dan kesehatan pun terjaga. Gimana nih Efficieners? Gak mau kan terus-terusan burnout? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.